Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul perangkat disinfektan murah dengan ultraviolet bagi masyarakat untuk mengurangi penularan COVID-19. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh saya sendiri, Tony Haryadi, kemudian rekan saya Maria Ulfah dari Magister Manajemen Rumah Sakit, ada Widya Smoro dari Teknik Elektro, dan Ibnu Jayusman juga dari Teknik Elektro. Latar belakang dari pengabdian masyarakat ini ialah semakin memburuknya kondisi pandemi, kemudian penularan ini bisa terjadi karena ketidakhati-hatian, keteledoran, dan sebagainya. Kemudian ini sebetulnya bisa diatasi dengan berbagai macam disinfektan, misalnya menggunakan ultraviolet. Namun ultraviolet ini masih mahal untuk dibeli, harganya masih berkisar pada jutaan rupiah. Oleh karena itu kami berusaha untuk membuat perangkat disinfektan menggunakan ultraviolet yang bisa dibuat sendiri dan murah harganya. Jadi tujuan yang pertama dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang disinfeksi mikroorganisme patogen dengan menggunakan radiasi ultraviolet. Selama ini masyarakat hanya mengetahui tentang perangkat disinfektan berupa cairan disinfektan atau menggunakan proses 5M, mencuci, menjauh, dan sebagainya, tetapi jarang yang mengetahui tentang perangkat disinfeksi dengan menggunakan ultraviolet. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi untuk membuat sendiri perangkat disinfektan dengan menggunakan sinar ultraviolet dengan bahan-bahan yang sederhana, dapat bisa didapatkan dengan mudah. Sasaran dari program kegiatan masyarakat ini adalah PRM Nitian Umbul Harjo, Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah ini banyak kos-kosan, kemudian banyak warga yang keluar masuk, banyak warung-warung dan sebagainya, sehingga diharapkan ketika kita masuk ke dalam rumah, maka peralatan-peralatan yang kita bawa bisa disinfeksi dulu menggunakan perangkat ultraviolet ini, seperti helm misalnya, dompet, kacamata, dan sebagainya yang mungkin bisa berpotensi untuk terinfeksi virus atau membawa virus ke dalam rumah. Jadi sebelum masuk bisa dimasukkan ke dalam perangkat disinfeksi dulu. Selain itu banyak warung-warung di sini yang bisa diberi perangkat ini untuk mendisinfeksi alat-alat makan, misalnya sendok, kemudian piring, gelas, dan sebagainya sebelum itu dipergunakan kembali. Pada kehidupan sehari-hari, ultraviolet sebetulnya bisa didapat dari matahari. Ada 3 ultraviolet, yaitu UVA, UVB, dan UVC. UVA dan UVB ini bisa mencapai permukaan bumi, sedangkan UVC itu ditapis oleh lapisan ozon sehingga dia tidak mencapai permukaan bumi. Padahal UVC ini sebetulnya adalah ultraviolet yang paling efektif terhadap mikroorganisme, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus, dan sebagainya. Oleh karena itu, UVC yang akan kita gunakan nanti adalah UVC artificial. Sinar ultraviolet, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mampu membunuh bakteri, membunuh jamur, ataupun virus. Nah, lampu yang digunakan itu efektifnya adalah dengan panjang gelombang 265 hingga 270 nanometer, itu untuk UVC. Nah, bagaimana prosesnya? Energi radiasi UV ini akan merusak asam nukleat dari virus ataupun bakteri sehingga bisa membunuh atau mendeaktivasi
virus tersebut. Apakah ultraviolet ini di bawah sinar matahari memiliki efek radiasi? Ya, terutama ketika matahari sedang tinggi-tingginya dan indeks UV pun tinggi. UVA dan UVB bisa juga dipakai, namun harus menggunakan exposure yang sangat tinggi. Nah, pada indeks UV 10 mampu mendeaktivasi 99,9%, hampir 100% bakteri dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, apakah sinar ultraviolet itu? Aplikasinya bagaimana? Berapa banyak sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk mendeaktivasi, mendisinfeksi udara maupun permukaan? Untuk udara dibutuhkan sekitar 17 miliwatt dengan panjang gelombang 254 nanometer per meter kubik. Kemudian untuk mendisinfeksi permukaan, tergantung pada jenis permukaannya, dibutuhkan 20 hingga 100 milijoule per centimeter persegi. Bisakah digunakan di rumah? Bisa, namun harus aman, jauh dari anak-anak, dan ketika digunakan tidak ada makhluk hidup yang berada di dekatnya, karena radiasi ultraviolet ini bisa memberikan efek kulit yang terbakar dan sebagainya. Perangkat disinfeksi dengan sinar ultraviolet sebetulnya bisa didapatkan, banyak sekali terdapat di pasaran. Contohnya seperti ini, ada disinfeksi menggunakan lampu, ini robot yang berjalan, ini adalah kotak ultraviolet, ini ada robot lagi, ada yang berbentuk seperti penghisap debu, namun harganya masih sangat mahal. Kotak-kotak seperti ini harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Demikian juga dengan kotak yang seperti ini. Kalau ada didapatkan dengan harga murah, maka volumenya akan sangat kecil. Nah, oleh karena itu masyarakat secara umum akan kesulitan untuk membeli karena harga yang sangat tinggi. Nah, hasil dari pengabdian masyarakat ini sudah bisa dilihat di YouTube pada link ini untuk edukasi tentang sinar ultraviolet. Kemudian bagaimana membuat sendiri perangkat disinfektan, itu bisa dilihat di YouTube ini. Nah, ini sudah dilihat oleh masyarakat, sudah diserahkan kepada masyarakat PRM Nitian. Diharapkan mereka mampu mengembangkan sendiri. Sedangkan ini perangkatnya tidak dipatenkan atau tidak dihakikan, sehingga tidak memberikan royalti dengan tujuan supaya masyarakat bisa memanfaatkannya. Box yang dibuat pada PKM ini bentuknya seperti ini, ada 3 jenis box sebetulnya. Namun yang ditunjukkan di sini ada 2. Yang pertama ini dari kotak kayu yang mudah didapat dan mudah dibuat. Yang kedua menggunakan plastik yang dilapisi dengan aluminium foil. Ini ditutup rapat, kemudian ada timer di luarnya. Timer ini bisa diatur lamanya exposure dan dilengkapi dengan remote switch. Dilengkapi dengan automatic switch. Jadi ketika dibuka, lampu ultraviolet akan mati. Kalau ditutup baru bisa hidup. Oleh karena itu tidak bisa dihindarkan kecelakaan untuk mengenai kulit atau mengenai makhluk hidup. Alat ini sudah dilakukan pengecekan dengan pengamatan suhu di laboratorium dengan menggunakan exposure kira-kira sampai dengan 2 jam, maka didapatkan paling tinggi suhunya dari 3 jenis kotak plastik, kotak kayu, dan kotak kardus itu 46 derajat Celcius dengan penyinaran selama 2 jam. Sedangkan untuk penyinaran normal rata-rata itu hanya sekitar 30 menit atau bahkan sampai 60 menit pun itu masih di bawah 45 derajat, sehingga masih aman. Efeknya mungkin untuk bahan-bahan kulit atau bahan-bahan yang berwarna, penyinaran ultraviolet yang terlalu sering dan terlalu lama akan memudarkan warna. Perangkat ini juga sudah diserah terimakan dan diterima oleh Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PRM pada tanggal 25 Juli
2021. Kemudian perangkat ini yang dibuat ini harganya di bawah 300.000 kalau dibuat sendiri, kemudian sudah disosialisasikan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada LP3 MUMY yang telah memfasilitasi program pengabdian masyarakat ini, kemudian PRM Nitian yang telah bersedia untuk menyebarkan atau mensosialisasikan perangkat ini kepada masyarakat sekitarnya dan semua pihak yang telah membantu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.